fungsi. Jadi ini merupakan kelanjutan dari modul turunan maupun modul yang baru kita bahas kemarin mengenai penerapan turunan dalam ekonomi. Nah, ini merupakan topik lanjutan lagi, sekaligus topik penutup, yaitu dalam hal maksimum dan minimum suatu fungsi melalui turunan. Yang pertama yang harus kita pelajari, mungkin ya sebelum masuk ke materi, biar saya memberikan ide dulu, apa sih fungsi, kenapa kita perlu belajar maksimum dan minimum suatu fungsi gitu ya. Oke, jadi begini idenya. Kenapa itu sangat penting. Nah, katakanlah kita punya grafik, masih sama ya antara P dan Q, masih ingat. Kalau P itu adalah, katakanlah ini keuntungan aja deh. Saya nggak berbicara mengenai ini ya. Ini keuntungan, saya kasih lambang dolar, dan ada Q di sini. Nah, misalnya kita sebagai penjual gitu ya. Penjual. Kalau misalnya kita ada di posisi penjual, kalau kita jual barang dalam jumlah kecil, katakanlah mungkin dalam hitungan berapa piece, biasanya kan untung yang diambil itu besar. Karena kenapa? Karena barangnya tidak dibeli dalam jumlah besar. Misalnya kalau kita kayak toko sablon aja gitu ya, ada yang mau pesan cuma 5 piece baju. Nah, mungkin kalau harga biasanya bajunya kita itu adalah katakanlah 20.000, mungkin kita jual lebih mahal sekarang karena dia hanya pesan dalam jumlah kecil. Ongkos buatnya kan mahal, ongkos bikin cetakannya, dan hanya untuk berapa piece baju. Mungkin kita bisa menjual hingga harga 40.000 per bajunya. Nah, sedangkan kalau dia membeli dalam jumlah yang sangat besar gitu, bisa jadi kan kita beri diskon ya. Nah, berarti ada hubungannya di sini antara keuntungan dan kuantitas gitu ya. Katakanlah suatu kurvanya berbentuk seperti ini. Oke, kalau kita menjual sedikit, untungnya banyak. Tetapi kalau kita menjual lebih banyak, untungnya kita menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisi kasusnya kita seperti ini, berarti kita harus menjual dalam jumlah berapa supaya kita mengalami untung yang paling tinggi. Nah, ini kan akan selalu menjadi pertanyaan. Jadi aku harus jual berapa banyak nih? Nah, jadi dari sini kan kita sudah tahu puncaknya ada di mana. Puncak keuntungan tertinggi ada di titik sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari titik itu? Apa kita coba satu-satu masuk, kalau Q-nya 1, dolarnya berapa? Kalau Q-nya 2, dolarnya berapa? Kalau Q-nya 3, dolarnya berapa? Dan seterusnya. Kita coba semua. Mungkin bisa jadi kelamaan. Nah, jadi di topik ini, di khusus di bab ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mencari titik ini secara langsung. Atau titik yang paling bawah. Contohnya kalau kita dari sisi konsumen. Kita kan tidak ingin tuh belanja terlalu mahal. Kita kalau bisa kan semurah mungkin. Tapi berapa banyak yang semurah mungkin itu bisa tercapai? Ya di titik yang bawah sini. Kalau produsennya menginginkan mencari titik yang di atas. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mencari titik itu secara langsung tanpa mencoba nilainya satu persatu. Begitu. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, untungnya dengan yang dinamakan turunan, yang mana saya terus tekankan bahwa ini merupakan hal yang sangat penting dalam dunia perekonomian dan juga matematika. Nah, di sini salah satu manfaatnya adalah kita bisa mencari langsung maksimum dan minimum suatu fungsi melalui turunan. Jadi kita nggak perlu nih ngetes satu-satu nilainya, tapi kita bisa langsung tahu.
maksimum minimumnya dengan kita menerapkan turunan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke maksimum dan minimum suatu fungsi, yang pertama kali harus diketahui itu adalah konsep turunan pertama. Maksudnya apa konsep turunan pertama? Ini adalah konsep di mana kita bisa menunjukkan kemiringan suatu fungsi, kecondongan fungsinya lari kemana. Contoh ya, kita punya fungsi Y sama dengan 9 min X kuadrat. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini di samping. Oke, cuman banyak kasus itu kita tidak bisa menggambarkan fungsinya karena terlalu kompleks. Kalau Y sama dengan 9 min X kuadrat itu kan mudah digambarin. Nah, kalau yang aneh-aneh mungkin ada sampai X, ada Y, ada Z, ada apa-apa, ada lebih dari 2 dimensi itu sudah sangat susah digambarkan. Nah, bagaimana kita bisa mencari titik minimumnya kalau kita tidak bisa menggambarkan? Kalau kita bisa menggambarkan, gampang. Langsung aja nih, tunjuk yang ada di atas maksimumnya kan? Karena di sana titik yang paling tinggi. Tetapi kalau kita bisa menggambarkan, bagaimana jika kita tidak bisa menggambarkan? Nah, pendekatan pertama untuk masuk ke sana itu adalah dengan mencari kemiringan fungsinya. Yaitu kita bisa mencari kemiringan fungsi dengan turunan pertama. Oke, contoh ya. Turunan pertama dari fungsi tersebut itu berarti dx per dy, dy per dx. Oke, di sini ya. Kalau kita turunkan kan 9 jadi 0. X kuadrat jadi 2x. Nah, berarti sekarang M-nya adalah, dy per dx-nya adalah min 2x. Nah, turunan pertama ini juga dapat kita sebut sebagai kemiringan atau slope. Atau M lambangnya. Oke, seperti samping. Jadi kita bisa lihat kecenderungan fungsinya tersebut. Oke, contoh ya, kita masukkan nilai minus 2. Kan tadi kan M-nya sama dengan minus 2x. Kita coba bila X-nya sama dengan minus 2. Di sini yang minus 2 ya. Maka hasil M-nya adalah 4. Nah, di sini nilainya kan positif. Artinya apa? Artinya fungsinya ini lagi naik ke atas. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kita coba sekarang X-nya sama dengan 2, M-nya berapa? M-nya adalah minus 4. Minus 2 kali 2 kan minus 4. Nah, di posisi X sama dengan 2, itu fungsinya dalam kondisi menurun seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih polanya nih. Oh, fungsinya dari minus 2 naik. Dari 2 sudah turun. Berarti kan ada puncak nih. Jadi dia bakal naik sampai ke puncak, sampai ke satu titik tertentu, kemudian dia turun ke bawah. Nah, berarti titik puncaknya bisa jadi di antara minus 2 dan 2. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, bila nilai turunan pertama itu positif, berarti fungsinya sedang naik, menanjak. Dan bila turunan pertamanya negatif, berarti fungsinya sudah menurun. Nah, kapan dia nyampe puncak atau mencapai titik ekstrim namanya? Itu apabila nilai turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti pada kondisi itulah kita telah mencapai titik ekstrim. Bisa jadi yang paling atas, bisa jadi yang paling bawah. Nah, maka titik ini sering juga disebut dengan titik maksimum lokal atau titik minimum lokal. Nah, kira-kira kalau mau digambarkan seperti grafik di sini nih. Kalau M-nya lebih dari 0, dia bakal naik. M-nya sama dengan 0, dia ada di suatu titik puncak. Apakah itu puncak yang bawah atau yang atas.
Kemudian apabila M-nya negatif, dia akan turun seperti ini. Kemudian M sama dengan 0 lagi. Kemudian M-nya lebih dari 0. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata ada dua kasus M sama dengan 0. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, jadi M sama dengan 0 ini itu bisa pertanda di antara kedua ini. Maka kita harus menelusuri lebih lanjut. Ke contoh soal aja biar gampang. Tentukan titik maksimum dan minimum lokal jika ada dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 36x tambah 4. Nah, penyelesaian. Cara menyelesaikan yang pertama ada turunan pertamanya. Kita cari dulu M-nya. Oke, berarti kita turunkan Y terhadap X. Ini kan 2x pangkat 3 menjadi 6x kuadrat. Oke, 3x kuadrat menjadi 6x. 36x menjadi 36. 4 jadi 0. Oke ya. Kemudian, kan kita sudah mengetahui juga bahwa kondisi puncaknya tersebut berada pada titik ekstrim ketika titik ekstrimnya sama dengan 0. Titik ekstrim dapat dicapai ketika dy per dx sama dengan 0. Maka kita samakan dia dengan 0 fungsinya. Oke, kemudian kita kerjakan, jadi dapatlah 6x kuadrat tambah 6x kurang 36 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan lagi fungsinya, kita bagi semua dengan 6, kita dapatlah x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ada 2x di sini. Kita faktorkan, ya, x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 itu menjadi x tambah 3 kali x minus 2. Oke, berarti x-nya sendiri adalah minus 3 atau plus 2. Nah, berarti kita sudah dapat 2 titik nih. Sekarang bagaimana mencari tahu? Nah, kita masukkan 2 titik ini, kita misalkan. Kan kita ada titik min 3 dan 2 ya. Min 3 dan 2. Nah, kita misalkan, kita simulasikan X di daerah-daerah tersebut. Nah, yang pertama kita tes di daerah X kurang dari, lebih kecil dari minus 3. Contohnya X sama dengan minus 5. Nah, kita masukkan tuh ke dalam fungsinya. 6x kuadrat plus 6x min 36. Kita masukkan x-nya sama dengan minus 5. Dapatlah kita hasilnya bahwa nilainya itu positif. Kita tidak peduli seberapa besar nilainya, positif berapa, yang penting yang mau kita tahu di sini adalah apakah dia bernilai positif atau dia bernilai negatif. Nah, apabila kita memasukkan minus 5, itu nilainya adalah positif. Berarti kita tulislah positif di sini. Di daerah nilai X kurang dari minus 3. Nah, sekarang kita pilih lagi, kita misalkan satu nilai X di antara minus 3 dan 2. Coba 0. Oke, berarti kita misalkan X sama dengan 0. Berarti dy per dx-nya menjadi 6x kuadrat plus 6x min 36, di mana x-nya sama dengan 0. Berarti 6 kali 0 kuadrat tambah 6 kali 0 kurangin 36. Hasilnya adalah minus. Maka kita lambangkan bilangan X di wilayah ini adalah minus. Kemudian kita coba lagi. Misalkan lagi satu nilai X lebih besar daripada 2. Di sini contoh ambil 3. Berarti dy per dx-nya adalah menjadi 6 kali 3 kuadrat tambah 6 kali 3 kurang 36. Yang mana hasilnya adalah positif.
berarti di wilayah ini nilainya positif. Nah, kalau kita mau gambarkan berarti kira-kira grafiknya nanti seperti ini nih. Di daerah -3 dia kan positif ya, lebih kecil daripada -3. Dia positif berarti nilainya akan naik terus. Kemudian dia mencapai titik -3, kemudian dia turun nilainya. Setelah turun, ketika nilai X-nya lebih besar daripada 2, fungsinya kembali naik. Nah, dari pola ini kita sudah bisa tahu yang mana yang merupakan titik maksimum lokal, yang mana merupakan titik minimum lokal. Dari polanya saja kita sudah tahu ya, naik, kemudian turun, berarti itu adalah suatu puncak. Kemudian dari turun dan kembali naik, berarti itu adalah suatu titik paling bawah atau lembah. Nah, di sini berarti titik maksimum lokalnya ada di X sama dengan -3. Dan titik minimum lokalnya ada di X sama dengan 2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, apabila tidak ada, kita lanjut ke konsep turunan kedua. Nah, sebenarnya kita bisa mencari lebih cepat lagi titik puncaknya. Tadi yang kita coba kerjakan itu adalah cara yang lebih lama, di mana kita harus mencari, memisalkan nilai-nilai di bilangan di wilayah X lebih kecil daripada -3, di wilayah X di antara -3 sampai +2, dan di wilayah X lebih besar daripada 2. Nah, apabila kita memanfaatkan konsep turunan kedua namanya, jadi hasil turunan pertama kita turunkan sekali lagi. Nah, dari sana itu bisa membantu kita lebih cepat mencari titik maksimum atau minimumnya. Oke, jadi turunan kedua ini selain membantu kita mencari titik maksimum dan minimum, itu juga membantu kita untuk mengetahui bentuk lengkungan kurvanya. Oke, singkatnya, apabila turunan kedua tersebut bernilai positif, maka kurvanya berbentuk melengkung ke atas, yang mana kita tahu kalau dia melengkung ke atas berarti di sana dia mengandung titik minimum ya. Dia mengandung titik minimum. Dan apabila nilai turunan kedua adalah negatif, maka kurvanya nanti akan melengkung ke bawah. Atau dia akan memiliki titik maksimum. Seperti ini. Oke. Nah, kita coba kerjakan soal turunan kedua. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal yang tadi ya. Supaya gampang, supaya nyambung. Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kuadrat min 36x plus 4. Di sana tadi kita tahu bahwa x sama dengan -3 itu adalah maksimum lokalnya. Dan x sama dengan 2 adalah minimum lokalnya. Nah, sekarang kita buktikan. Kita coba seakan-akan kita tidak tahu jawabannya. Kita mencari melalui turunan kedua. Oke, di sini masih sama, kita mencari titik ekstremnya ketika M-nya sama dengan 0 atau dy per dx sama dengan 0, kemudian kita dapatlah nilai X itu berada di antara -3 atau 2. Kemudian kita masukkan lagi, kita turunkan sekali lagi fungsinya ya. dy per dx kita turunkan sekali lagi, ini menjadi d kuadrat y per d x kuadrat, tulisnya seperti itu. Oke, kemudian kita punya, saya tulis di atasnya aja biar lebih mudah. Kita akan punya dy per dx, dimana dy per dx itu adalah tadi 6x kuadrat
plus 6x min 36. Oke, maka apabila kita turunkan sekali lagi terhadap x, 6x kuadrat akan menjadi 12x ya. 6x menjadi 6, min 36 menjadi 0. Berarti turunan keduanya adalah 12x plus 6. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai x-nya aja. Kita masukkan. Yang pertama, x sama dengan minus 3. Berarti 12 kali minus 3 plus 6. Hasilnya adalah negatif. Karena turunan keduanya negatif, berarti bentuk kurvanya adalah terbuka ke bawah. Berarti di sini dia mengandung titik puncaknya. Berarti di sini titik x sama dengan minus 3 adalah maksimum lokal. Yang mana sama dengan contoh yang tadi kita sudah kerjakan sebelumnya. Oke. Nah, apabila x-nya sama dengan 2, kita masukkan 2 ke sana, dapatlah 12 kali 2 tambah 6. Yang pasti positif ya. 12 kali 2 kan 24, tambah 6, 30. Nah, karena nilai positif, berarti kita sudah dapat mengetahui bahwa itu adalah melengkung ke bawah. Berarti di kondisi tersebut dia mengandung nilai apa? Nilai minimum lokal. Oke, jadi sama dengan yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi di sini kalau kita perlu memisalkan lebih lagi banyak hal, kita perlu menelusuri lagi lebih lanjut setiap kolom, ya setiap wilayah, apakah dia bernilai positif apa negatif. Nah, kalau dengan memanfaatkan turunan kedua, kita bisa langsung mengetahuinya. Nah, ini contoh soal ketiga. Oke. Carilah titik maksimum lokal dan minimum lokal jika ada dari fungsi y sama dengan sepertiga x pangkat 3 kali 2x kuadrat min 5x plus 2. Caranya tadi apa? Pertama adalah dengan mencari turunan pertamanya. dy per dx. Sepertiga x pangkat 3 menjadi x kuadrat, 2x kuadrat menjadi 4x, 5x menjadi 5. Oke. Kemudian di sana kita mengetahui titik ekstrem itu terjadi pada dy per dx sama dengan 0. Berarti dengan memisalkan dy per dx atau x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0, kita bisa mencari titik ekstrim. Oke, apabila kita memisalkan dia sama dengan 0, kemudian kita bisa mencari akar faktorialnya. Yang dimana itu kalau kita faktorkan x kuadrat min 4x plus 5 itu sama dengan x plus 1 kali x plus 5. Oke, berarti nilai x-nya sendiri adalah bisa jadi minus 1 atau bisa jadi 5. Oke, berarti kita sudah mendapatkan titik x yang potensial. Jadi, mungkin salah satunya adalah titik maksimum dan titik minimum. Caranya bagaimana? Kita cari turunan keduanya. Oke, dari turunan pertama, kita turunkan sekali lagi, ya, x kuadrat min 4x min 5, sekarang menjadi 2x min 4 ya, turunannya. Oke, kemudian kita masukkan nilai x sama dengan minus 1 dan x sama dengan minus 5. Nah, ketika kita masukkan nilai x sama dengan minus 1, berarti 2 kali minus 1 minus 4, atau minus 6, atau negatif.
nilainya negatif. Berarti kurvanya terbuka ke bawah. Berarti pada titik itulah maksimum lokal terjadi. Oke. Kemudian, apabila X sama dengan 5, yang terjadi adalah 2 kali 5 kurang 4. Berarti positif. Berarti pada kondisi tersebut, kita menemukan titik minimum lokalnya. Jadi tanpa kita menggambarkan grafiknya secara keseluruhan ya, gambar grafik mungkin bisa jadi sangat susah apabila variabelnya sangat banyak. Nah, di sini kita dengan menurunkan 2 kali, dengan konsep turunan kedua, kita sudah bisa mencari nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokalnya. Oke, sampai sini bertanyakan? Atau ada yang kurang dipahami? Oke, rasanya agak mudah ya dipahami ya, karena ini di materi kali ini kita lebih banyak bermain ke contoh-contoh soal bagaimana menerapkan konsep-konsep turunan yang sudah kita pelajari ke dalam permasalahan ekonomi. Oke, nah contoh lagi, ini yang terakhir ya, materi terakhir, kita coba pada kita aplikasikan pada kasus ekonomi. Nah, sekali lagi, kasus yang pertama adalah kita ingin mencari keuntungan maksimum. Bagaimana kita bisa membaca pola keuntungan maksimum dengan memanfaatkan konsep turunan. Nah, sekarang yang perlu kita definisikan terlebih dahulu adalah apa itu keuntungan. Oke. Yang paling mudah, kalau kita dalam posisi produsen ya, kalau kita dalam posisi produsen, keuntungan itu kan berarti kita dapatnya berapa, dikurangkan modal yang kita keluar berapa gitu ya. Selisihnya lah yang kita namakan keuntungan. Berarti, untuk mempermudah perhitungan, kita bisa mendefinisikan keuntungan sebagai P ya, kayak lambang N di sana, itu kita sebut saja P. Itu sama dengan total pendapatan, kita simbolkan dengan TR atau total revenue dari bahasa Inggris, kita kurangkan dengan TC, total biaya, atau dalam bahasa Inggris sering disebut total cost. Nah, dan kita juga punya Q, itu adalah variabel bebas yang menandakan jumlah unit yang akan kita produksi. Maka, dengan kita meminjam kembali konsep dari turunan kedua ya, kan kita ingin memaksimumkan keuntungan. Berarti yang pertama adalah turunan pertamanya harus ketemu titik ekstrim. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0, dan turunan keduanya harus negatif. Supaya apa? Apabila turunan keduanya negatif, apa yang terjadi? Kurvanya melengkung ke bawah. Apabila kurvanya melengkung ke bawah, berarti kita menemukan titik maksimum lokalnya. Oke. Nah, itu kenapa nilai turunannya harus negatif, turunan keduanya. Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soalnya aja langsung. Nah, ini apabila pendapatan produsen TR itu bisa kita simbolkan dalam fungsi TR sama dengan 100Q min 40Q kuadrat, sedangkan biaya produsen
TC, biaya produksinya ya maksudnya ya, itu sama dengan 50 plus 20Q. Maka tentukanlah jumlah output yang harus diproduksi Q agar produsen mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini berarti apa yang harus kita kerjakan? P sama dengan TR min TC. Berarti profitnya, keuntungannya adalah 100Q min 4Q kuadrat dikurangi 50 plus 20Q. Atau 100Q min 4Q kuadrat min 50 min 20Q. Atau sama juga dengan 80Q min 4Q kuadrat min 50. Nah, di sini kita cari turunan pertamanya. 80Q min 4Q kuadrat min 50. Fungsi tersebut, fungsi profit tersebut kita turunkan terhadap Q, maka turunan pertamanya menjadi 80, Q menjadi 80 ya, min 4Q kuadrat menjadi min 8Q, min 50 menjadi 0. Berarti turunan pertamanya adalah 80 min 8Q. Nah, kita cari lagi turunan keduanya. Kita turunkan sekali lagi terhadap Q, fungsinya tersebut menjadi D kuadrat Q per DQ kuadrat. 80 menjadi 0, min 8Q menjadi min 8. Nah, di sini tidak ada nilai X. Nilai Q maksudnya. Nilai Q-nya sudah habis. Tetapi Q-nya turunan kedua tersebut dia selalu bernilai positif. Berarti titik nanti ketika turunan ekstrim, turunan pertamanya atau titik ekstrimnya itu kita bisa cari dengan memisalkan turunan pertamanya sama dengan 0, otomatis titik itu pula nanti akan menjadi titik ekstrimnya, yang mana kita sudah tahu bahwa dia pasti menjadi titik maksimum. Karena apa? Karena nilai turunan keduanya adalah negatif. Berarti kita tinggal cari aja nih Q-nya berapa. Kita misalkan turunan pertamanya sama dengan 0. Hasilnya adalah 80 ya, min 8Q sama dengan 0, atau 80 sama dengan 8Q, atau Q sama dengan 10. Oke? Berarti dalam kasus ini berapakah Q yang harus diproduksi agar produsen mendapatkan hasil yang maksimal, pendapatan profit yang maksimal? Jawabannya adalah 10. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai materi yang ini? Fungsi. Jadi ini merupakan kelanjutan dari modul turunan maupun modul yang baru kita bahas kemarin mengenai penerapan turunan dalam ekonomi. Nah, ini merupakan topik lanjutan lagi sekaligus topik penutup. Oke, yaitu dalam hal maksimum dan minimum suatu fungsi melalui turunan. Yang pertama yang harus kita pelajari
mungkin ya sebelum masuk ke materi biar saya memberikan ide dulu apa sih fungsi, kenapa kita perlu belajar maksimum dan minimum suatu fungsi gitu ya. Oke, jadi begini idenya. Kenapa itu sangat penting? Nah, katakanlah kita punya grafik masih sama ya antara P dan Q, masih ingat? Kalau P itu adalah, katakanlah ini keuntungan aja deh. Saya nggak berbicara mengenai ini ya. Ini keuntungan, saya kasih lambang dolar, dan ada Q di sini. Nah, misalnya kita sebagai penjual gitu ya. Penjual. Kalau misalnya kita ada di posisi penjual, kalau kita jual barang dalam jumlah kecil, katakanlah mungkin dalam hitungan berapa piece, biasanya kan untung yang diambil itu besar. Karena kenapa? Karena barangnya tidak dibeli dalam jumlah besar. Misalnya kalau kita kayak toko sablon aja gitu ya, ada yang mau pesan cuma 5 piece baju. Nah, mungkin kalau harga biasanya bajunya kita itu adalah katakanlah 20.000, mungkin kita jual lebih mahal sekarang karena dia hanya pesan dalam jumlah kecil. Ongkos buatnya kan mahal, ongkos bikin cetakannya, dan hanya untuk berapa piece baju. Mungkin kita bisa menjual hingga harga 40.000 per bajunya. Nah, sedangkan kalau dia membeli dalam jumlah yang sangat besar gitu, bisa jadi kan kita beri diskon ya. Nah, berarti ada hubungannya di sini antara keuntungan dan kuantitas gitu ya. Katakanlah suatu kurvanya berbentuk seperti ini. Oke, kalau kita menjual sedikit, untungnya banyak. Tetapi kalau kita menjual lebih banyak, untungnya kita menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisi kasusnya kita seperti ini, berarti kita harus menjual dalam jumlah berapa supaya kita mengalami untung yang paling tinggi. Nah, ini kan akan selalu menjadi pertanyaan. Jadi aku harus jual berapa banyak nih? Nah, jadi dari sini kan kita sudah tahu puncaknya ada di mana. Puncak keuntungan tertinggi ada di titik sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari titik itu? Apa kita coba satu-satu masuk, kalau Q-nya 1, dolarnya berapa? Kalau Q-nya 2, dolarnya berapa? Kalau Q-nya 3, dolarnya berapa? Dan seterusnya. Kita coba semua. Mungkin bisa jadi kelamaan. Nah, jadi di topik ini, di khusus di bab ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mencari titik ini secara langsung. Atau titik yang paling bawah. Contohnya kalau kita dari sisi konsumen. Kita kan tidak ingin tuh belanja terlalu mahal. Kita kalau bisa kan semurah mungkin. Tapi berapa banyak yang semurah mungkin itu bisa tercapai? Ya di titik yang bawah sini. Kalau produsennya menginginkan mencari titik yang di atas. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mencari titik itu secara langsung tanpa mencoba nilainya satu persatu. Begitu. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, untungnya dengan yang dinamakan turunan, yang mana saya terus tekankan bahwa ini merupakan hal yang sangat penting dalam dunia perekonomian dan juga matematika. Nah, di sini salah satu manfaatnya adalah kita bisa mencari langsung maksimum dan minimum suatu fungsi melalui turunan. Jadi kita nggak perlu nih ngetes satu-satu nilainya, tapi kita bisa langsung tahu maksimum minimumnya dengan kita menerapkan turunan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke maksimum dan minimum suatu fungsi, yang pertama kali harus diketahui itu adalah konsep turunan pertama. Maksudnya apa konsep turunan pertama? Ini adalah konsep di mana kita bisa menunjukkan kemiringan suatu fungsi, kecondongan fungsinya lari kemana. Contoh ya, kita punya fungsi Y sama dengan 9 min
X kuadrat. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini di samping. Oke, cuman banyak kasus itu kita tidak bisa menggambarkan fungsinya karena terlalu kompleks. Kalau Y sama dengan 9 min X kuadrat itu kan mudah digambarin. Nah, kalau yang aneh-aneh mungkin ada sampai X, ada Y, ada Z, ada apa-apa, ada lebih dari 2 dimensi itu sudah sangat susah digambarkan. Nah, bagaimana kita bisa mencari titik minimumnya kalau kita tidak bisa menggambarkan? Kalau kita bisa menggambarkan, gampang. Langsung aja nih, tunjuk yang ada di atas maksimumnya kan? Karena di sana titik yang paling tinggi. Tetapi kalau kita bisa menggambarkan, bagaimana jika kita tidak bisa menggambarkan? Nah, pendekatan pertama untuk masuk ke sana itu adalah dengan mencari kemiringan fungsinya. Yaitu kita bisa mencari kemiringan fungsi dengan turunan pertama. Oke, contoh ya. Turunan pertama dari fungsi tersebut itu berarti dx per dy, dy per dx. Oke, di sini ya. Kalau kita turunkan kan 9 jadi 0. X kuadrat jadi 2x. Nah, berarti sekarang M-nya adalah dy per dx-nya adalah min 2x. Nah, turunan pertama ini juga dapat kita sebut sebagai kemiringan atau slope. Atau M lambangnya. Oke, seperti samping. Jadi kita bisa lihat kecenderungan fungsinya tersebut. Oke, contoh ya, kita masukkan nilai minus 2. Kan tadi kan M-nya sama dengan minus 2x. Kita coba bila X-nya sama dengan minus 2. Di sini yang minus 2 ya. Maka hasil M-nya adalah 4. Nah, di sini nilainya kan positif. Artinya apa? Artinya fungsinya ini lagi naik ke atas. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kita coba sekarang X-nya sama dengan 2, M-nya berapa? M-nya adalah minus 4. Minus 2 kali 2 kan minus 4. Nah, di posisi X sama dengan 2, itu fungsinya dalam kondisi menurun seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih polanya nih. Oh, fungsinya dari minus 2 naik. Dari 2 sudah turun. Berarti kan ada puncak nih. Jadi dia bakal naik sampai ke puncak, sampai ke satu titik tertentu, kemudian dia turun ke bawah. Nah, berarti titik puncaknya bisa jadi di antara minus 2 dan 2. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, bila nilai turunan pertama itu positif, berarti fungsinya sedang naik, menanjak. Dan bila turunan pertamanya negatif, berarti fungsinya sudah menurun. Nah, kapan dia nyampe puncak atau mencapai titik ekstrim namanya? Itu apabila nilai turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti pada kondisi itulah kita telah mencapai titik ekstrim. Bisa jadi yang paling atas, bisa jadi yang paling bawah. Nah, maka titik ini sering juga disebut dengan titik maksimum lokal atau titik minimum lokal. Nah, kira-kira kalau mau digambarkan seperti grafik di sini nih. Kalau M-nya lebih dari 0, dia bakal naik. M-nya sama dengan 0, dia ada di suatu titik puncak. Apakah itu puncak yang bawah atau yang atas. Kemudian apabila M-nya negatif, dia akan turun seperti ini. Kemudian M sama dengan 0 lagi. Kemudian M-nya lebih dari 0. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata ada dua kasus M sama dengan 0. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, jadi M sama dengan 0 ini itu bisa pertanda di antara kedua ini. Maka kita harus menelusuri lebih lanjut. Ke contoh soal aja biar gampang.
tentukan titik maksimum dan minimum lokal jika ada dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 36x tambah 4. Nah, penyelesaian. Cara menyelesaikan yang pertama ada turunan pertamanya. Kita cari dulu m-nya. Oke, berarti kita turunkan y terhadap x. Ini kan 2x pangkat 3 menjadi 6x kuadrat. Oke, 3x kuadrat menjadi 6x. 36x menjadi 36. 4 jadi 0. Oke ya. Kemudian, kan kita sudah mengetahui juga bahwa kondisi puncaknya tersebut berada pada titik ekstrim ketika titik ekstrimnya sama dengan 0. Titik ekstrim dapat dicapai ketika dy per dx sama dengan 0. Maka kita samakan dia dengan 0 fungsinya. Oke, kemudian kita kerjakan, jadi dapatlah 6x kuadrat tambah 6x kurang 36 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan lagi fungsinya, kita bagi semua dengan 6, kita dapatlah x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ada 2x di sini. Kita faktorkan, ya, x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 itu menjadi x tambah 3 kali x minus 2. Oke, berarti x-nya sendiri adalah minus 3 atau plus 2. Nah, berarti kita sudah dapat 2 titik nih. Sekarang bagaimana mencari tahu? Nah, kita masukkan 2 titik ini, kita misalkan. Kan kita ada titik min 3 dan 2 ya. Min 3 dan 2. Nah, kita misalkan, kita simulasikan x di daerah-daerah tersebut. Nah, yang pertama kita tes di daerah x kurang dari, lebih kecil dari minus 3. Contohnya x sama dengan minus 5. Nah, kita masukkan tuh ke dalam fungsinya. 6x kuadrat plus 6x min 36. Kita masukkan x-nya sama dengan minus 5. Dapatlah kita hasilnya bahwa nilainya itu positif. Kita tidak peduli seberapa besar nilainya, positif berapa, yang penting yang mau kita tahu di sini adalah apakah dia bernilai positif atau dia bernilai negatif. Nah, apabila kita memasukkan minus 5, itu nilainya adalah positif. Berarti kita tulislah positif di sini. Di daerah nilai x kurang dari minus 3. Nah, sekarang kita pilih lagi, kita misalkan satu nilai x di antara minus 3 dan 2. Coba 0. Oke, berarti kita misalkan x sama dengan 0. Berarti dy per dx-nya menjadi 6x kuadrat plus 6x min 36, di mana x-nya sama dengan 0. Berarti 6 kali 0 kuadrat tambah 6 kali 0 kurangin 36. Hasilnya adalah minus. Maka kita lambangkan bilangan x di wilayah ini adalah minus. Kemudian kita coba lagi. Misalkan lagi satu nilai x lebih besar daripada 2. Di sini contoh ambil 3. Berarti dy per dx-nya adalah menjadi 6 kali 3 kuadrat tambah 6 kali 3 kurang 36. Yang mana hasilnya adalah positif. Berarti di wilayah ini nilainya positif. Nah, kalau kita mau gambarkan berarti kira-kira grafiknya nanti seperti ini nih. Di daerah minus 3 dia kan positif ya, lebih kecil daripada minus 3. Dia positif, berarti nilainya akan naik terus. Kemudian dia mencapai titik minus 3, kemudian dia turun nilainya. Setelah turun,
ketika nilai X-nya lebih besar daripada 2, fungsinya kembali naik. Nah, dari pola ini kita sudah bisa tahu yang mana yang merupakan titik maksimum lokal, yang mana merupakan titik minimum lokal. Dari polanya saja kita sudah tahu ya, naik, kemudian turun, berarti itu adalah suatu puncak. Kemudian dari turun dan kembali naik, berarti itu adalah suatu titik paling bawah atau lembah. Nah, di sini berarti titik maksimum lokalnya ada di X sama dengan minus 3. Dan titik minimum lokalnya ada di X sama dengan 2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, apabila tidak ada, kita lanjut ke konsep turunan kedua. Nah, sebenarnya kita bisa mencari lebih cepat lagi titik puncaknya. Tadi yang kita coba kerjakan itu adalah cara yang lebih lama, di mana kita harus mencari, memisalkan nilai-nilai di bilangan di wilayah X lebih kecil daripada minus 3, di wilayah X di antara minus 3 sampai plus 2, dan di wilayah X lebih besar daripada 2. Nah, apabila kita memanfaatkan konsep turunan kedua namanya, jadi hasil turunan pertama kita turunkan sekali lagi. Nah, dari sana itu bisa membantu kita lebih cepat mencari titik maksimum atau minimumnya. Oke, jadi turunan kedua ini selain membantu kita mencari titik maksimum dan minimum, itu juga membantu kita untuk mengetahui bentuk lengkungan kurvanya. Oke, singkatnya, apabila turunan kedua tersebut bernilai positif, maka kurvanya berbentuk melengkung ke atas, yang mana kita tahu kalau dia melengkung ke atas berarti di sana dia mengandung titik minimum, ya. Dia mengandung titik minimum. Dan apabila nilai turunan kedua adalah negatif, maka kurvanya nanti akan melengkung ke bawah, atau dia akan memiliki titik maksimum seperti ini. Oke, nah kita coba kerjakan soal turunan kedua. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal yang tadi ya, supaya gampang, supaya nyambung. Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kuadrat min 36x plus 4. Di sana tadi kita tahu bahwa x sama dengan minus 3 itu adalah maksimum lokalnya. Dan X sama dengan 2 adalah minimum lokalnya. Nah, sekarang kita buktikan. Kita coba seakan-akan kita tidak tahu jawabannya. Kita mencari melalui turunan kedua. Oke, di sini masih sama. Kita mencari titik ekstremnya ketika M-nya sama dengan 0 atau dy per dx sama dengan 0. Kemudian kita dapatlah nilai X itu berada di antara minus 3 atau 2. Kemudian kita masukkan lagi, kita turunkan sekali lagi fungsinya ya. dy per dx kita turunkan sekali lagi, ini menjadi d kuadrat y per dx kuadrat, tulisnya seperti itu. Oke, kemudian kita punya, saya tulis di atasnya aja biar lebih mudah. Kita akan punya dy per dx, dimana dy per dx itu adalah tadi 6x kuadrat plus 6x min 36. Oke, maka apabila kita turunkan sekali lagi terhadap x, 6x kuadrat akan menjadi 12x ya. 6x menjadi 6, min 36 menjadi 0. Berarti turunan keduanya adalah 12x plus 6. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai x-nya aja. Kita masukkan. Yang pertama, X sama dengan minus 3. Berarti
12 kali minus 3 plus 6. Hasilnya adalah negatif. Karena turunan keduanya negatif, berarti bentuk kurvanya adalah terbuka ke bawah. Berarti di sini dia mengandung titik puncaknya. Berarti di sini titik X sama dengan minus 3 adalah maksimum lokal. Yang mana sama dengan contoh yang tadi kita sudah kerjakan sebelumnya. Oke. Nah, apabila X-nya sama dengan 2, kita masukkan 2 ke sana, dapatlah 12 kali 2 tambah 6. Yang pasti positif ya. 12 kali 2 kan 24, tambah 6, 30. Nah, karena nilai positif, berarti kita sudah dapat mengetahui bahwa itu adalah melengkung ke bawah. Berarti di kondisi tersebut dia mengandung nilai apa? Nilai minimum lokal. Oke, jadi sama dengan yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi di sini kalau kita perlu memisalkan lebih lagi banyak hal, kita perlu menelusuri lagi lebih lanjut setiap kolom, ya, setiap wilayah, apakah dia bernilai positif apa negatif. Nah, kalau dengan memanfaatkan turunan kedua, kita bisa langsung mengetahuinya. Nah, ini contoh soal ketiga. Oke. Carilah titik maksimum lokal dan minimum lokal jika ada dari fungsi Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 kali 2X kuadrat min 5X plus 2. Caranya tadi apa? Pertama adalah dengan mencari turunan pertamanya. dy per dx. Sepertiga X pangkat 3 menjadi X kuadrat, 2X kuadrat menjadi 4X, 5X menjadi 5. Oke. Kemudian di sana kita mengetahui titik ekstrem itu terjadi pada dy per dx sama dengan 0. Berarti dengan memisalkan dy per dx atau x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0, kita bisa mencari titik ekstrim. Oke, apabila kita memisalkan dia sama dengan 0, kemudian kita bisa mencari akar faktorialnya. Yang dimana itu kalau kita faktorkan, x kuadrat min 4x plus 5 itu sama dengan x plus 1 kali x plus 5. Oke, berarti nilai x-nya sendiri adalah bisa jadi minus 1 atau bisa jadi 5. Oke, berarti kita sudah mendapatkan titik X yang potensial. Jadi, mungkin salah satunya adalah titik maksimum dan titik minimum. Caranya bagaimana? Kita cari turunan keduanya. Oke, dari turunan pertama, kita turunkan sekali lagi, ya, X kuadrat min 4X min 5, sekarang menjadi 2x min 4 ya, turunannya. Oke. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan minus 1 dan x sama dengan minus 5. Nah, ketika kita masukkan nilai x sama dengan minus 1, berarti 2 kali minus 1 minus 4. Atau minus 6, atau negatif. Nilainya negatif. Berarti kurvanya terbuka ke bawah. Berarti pada titik itulah maksimum lokal terjadi. Oke. Kemudian apabila x sama dengan 5, yang terjadi adalah 2 kali 5 kurang 4. Berarti positif. Berarti pada kondisi tersebut kita menemukan
titik minimum lokalnya. Jadi tanpa kita menggambarkan grafiknya secara keseluruhan ya, gambar grafik mungkin bisa jadi sangat susah apabila variabelnya sangat banyak. Nah, di sini kita dengan menurunkan 2 kali, dengan konsep turunan kedua, kita sudah bisa mencari nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokalnya. Oke, sampai sini bertanyakan? Atau ada yang kurang dipahami? Oke, rasanya agak mudah ya dipahami ya, karena ini di materi kali ini kita lebih banyak bermain ke contoh-contoh soal bagaimana menerapkan konsep-konsep turunan yang sudah kita pelajari ke dalam permasalahan ekonomi. Oke, nah contoh lagi ini yang terakhir ya, materi terakhir kita coba pada kita aplikasikan pada kasus ekonomi. Nah, sekali lagi, kasus yang pertama adalah kita ingin mencari keuntungan maksimum. Bagaimana kita bisa membaca pola keuntungan maksimum dengan memanfaatkan konsep turunan. Nah, sekarang yang perlu kita definisikan terlebih dahulu adalah apa itu keuntungan. Oke. Yang paling mudah, kalau kita dalam posisi produsen ya, kalau kita dalam posisi produsen, keuntungan itu kan berarti kita dapatnya berapa, dikurangkan modal yang kita keluar berapa gitu ya. Selisihnya lah yang kita namakan keuntungan. Berarti, untuk mempermudah perhitungan, kita bisa mendefinisikan keuntungan sebagai P ya, kayak lambang N di sana, itu kita sebut saja P. Itu sama dengan total pendapatan, kita simbolkan dengan TR atau total revenue dari bahasa Inggris, kita kurangkan dengan TC, total biaya, atau dalam bahasa Inggris sering disebut total cost. Nah, dan kita juga punya Q, itu adalah variabel bebas yang menandakan jumlah unit yang akan kita produksi. Maka, dengan kita meminjam kembali konsep dari turunan kedua ya, kan kita ingin memaksimumkan keuntungan. Berarti yang pertama adalah turunan pertamanya harus ketemu titik ekstrim. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0, dan turunan keduanya harus negatif. Supaya apa? Apabila turunan keduanya negatif, apa yang terjadi? Kurvanya melengkung ke bawah. Apabila kurvanya melengkung ke bawah, berarti kita menemukan titik maksimum lokalnya. Oke. Nah, itu kenapa nilai turunannya harus negatif, turunan keduanya. Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soalnya aja langsung. Nah, ini apabila pendapatan produsen TR itu bisa kita simbolkan dalam fungsi TR sama dengan 100Q min 40Q kuadrat, sedangkan biaya produsen TC, biaya produksinya ya maksudnya ya, itu sama dengan 50 plus 20Q. Maka tentukanlah jumlah output yang harus diproduksi Q agar produsen mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini berarti apa yang harus kita kerjakan? P sama dengan TR min TC. Berarti profitnya, keuntungannya adalah
100Q min 4Q kuadrat dikurangi 50 plus 20Q. Atau 100Q min 4Q kuadrat min 50 min 20Q. Atau sama juga dengan 80Q min 4Q kuadrat min 50. Nah, di sini kita cari turunan pertamanya. 80Q min 4Q kuadrat min 50. Fungsi tersebut, fungsi profit tersebut kita turunkan terhadap Q, maka turunan pertamanya menjadi 80, Q menjadi 80 ya, min 4Q kuadrat menjadi min 8Q, min 50 menjadi 0. Berarti turunan pertamanya adalah 80 min 8Q. Nah, kita cari lagi turunan keduanya. Kita turunkan sekali lagi terhadap Q, fungsinya tersebut menjadi D kuadrat Q per DQ kuadrat. 80 menjadi 0, min 8Q menjadi min 8. Nah, di sini tidak ada nilai X. Nilai Q maksudnya. Nilai Q-nya sudah habis. Tetapi Q-nya turunan kedua tersebut dia selalu bernilai positif. Berarti titik nanti ketika turunan ekstrim, turunan pertamanya atau titik ekstrimnya itu kita bisa cari dengan memisalkan turunan pertamanya sama dengan 0, otomatis titik itu pula nanti akan menjadi titik ekstrimnya. Yang mana kita sudah tahu bahwa dia pasti menjadi titik maksimum. Karena apa? Karena nilai turunan keduanya adalah negatif. Berarti kita tinggal cari aja nih Q-nya berapa. Kita misalkan turunan pertamanya sama dengan 0. Hasilnya adalah 80 ya, min 8Q sama dengan 0, atau 80 sama dengan 8Q, atau Q sama dengan 10. Oke? Berarti dalam kasus ini berapakah Q yang harus diproduksi agar produsen mendapatkan hasil yang maksimal, pendapatan profit yang maksimal? Jawabannya adalah 10. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai materi yang ini? Fungsi. Jadi, ini merupakan kelanjutan dari modul turunan maupun modul yang baru kita bahas kemarin mengenai penerapan turunan dalam ekonomi. Nah, ini merupakan topik lanjutan lagi, sekaligus topik penutup, yaitu dalam hal maksimum dan minimum suatu fungsi melalui turunan. Yang pertama yang harus kita pelajari, mungkin ya sebelum masuk ke materi, biar saya memberikan ide dulu, apa sih fungsi, kenapa kita perlu belajar maksimum dan minimum suatu fungsi gitu ya. Oke, jadi begini idenya, kenapa itu sangat penting. Nah, katakanlah kita punya grafik, masih sama ya antara P dan Q, masih ingat. Kalau P itu adalah, katakanlah ini keuntungan aja deh, saya nggak berbicara mengenai ini ya. Ini keuntungan, saya kasih lambang dolar, dan ada Q di sini.
Nah, misalnya kita sebagai penjual gitu ya, penjual. Kalau misalnya kita ada di posisi penjual, kalau kita jual barang dalam jumlah kecil, katakanlah eh, mungkin dalam hitungan berapa piece, biasanya kan untung yang diambil itu besar. Karena kenapa? Karena barangnya tidak dibeli dalam jumlah besar. Misalnya kalau kita kayak toko sablon aja gitu ya, ada yang mau pesan cuma 5 piece baju. Nah, mungkin kalau harga biasanya bajunya kita itu adalah katakanlah 20.000, mungkin kita jual lebih mahal sekarang karena dia hanya pesan dalam jumlah kecil. Ongkos buatnya kan mahal, ongkos bikin cetakannya, dan hanya untuk berapa piece baju. Mungkin kita bisa menjual hingga harga 40.000 per bajunya. Nah, sedangkan kalau dia membeli dalam jumlah yang sangat besar gitu, bisa jadi kan kita beri diskon ya. Nah, berarti ada hubungannya di sini antara keuntungan dan kuantitas gitu ya. Katakanlah suatu kurvanya berbentuk seperti ini. Oke, kalau kita menjual sedikit, untungnya banyak. Tetapi kalau kita menjual lebih banyak, untungnya kita menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisi kasusnya kita seperti ini, berarti kita harus menjual dalam jumlah berapa supaya kita mengalami untung yang paling tinggi. Nah, ini kan akan selalu menjadi pertanyaan. Jadi aku harus jual berapa banyak nih? Nah, jadi dari sini kan kita sudah tahu puncaknya ada di mana. Puncak keuntungan tertinggi ada di titik sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari titik itu? Apa kita coba satu-satu masuk, kalau Q-nya 1, dolarnya berapa? Kalau Q-nya 2, dolarnya berapa? Kalau Q-nya 3, dolarnya berapa? Dan seterusnya. Kita coba semua. Mungkin bisa jadi kelamaan. Nah, jadi di topik ini, di khusus di bab ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mencari titik ini secara langsung. Atau titik yang paling bawah. Contohnya kalau kita dari sisi konsumen. Kita kan tidak ingin tuh belanja terlalu mahal. Kita kalau bisa kan semurah mungkin. Tapi berapa banyak yang semurah mungkin itu bisa tercapai? Ya di titik yang bawah sini. Kalau produsennya menginginkan mencari titik yang di atas. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mencari titik itu secara langsung tanpa mencoba nilainya satu persatu begitu. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, untungnya dengan yang dinamakan turunan, yang mana saya terus tekankan bahwa ini merupakan hal yang sangat penting dalam dunia perekonomian dan juga matematika. Nah, di sini salah satu manfaatnya adalah kita bisa mencari langsung maksimum dan minimum suatu fungsi melalui turunan. Jadi kita nggak perlu nih ngetes satu-satu nilainya, tapi kita bisa langsung tahu maksimum minimumnya dengan kita menerapkan turunan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke maksimum dan minimum suatu fungsi, yang pertama kali harus diketahui itu adalah konsep turunan pertama. Maksudnya apa konsep turunan pertama? Ini adalah konsep di mana kita bisa menunjukkan kemiringan suatu fungsi, kecondongan fungsinya lari kemana. Contoh ya, kita punya fungsi Y sama dengan 9 min X kuadrat. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini di samping. Oke, cuman banyak kasus itu kita tidak bisa menggambarkan fungsinya karena terlalu kompleks. Kalau Y sama dengan 9 min X kuadrat itu kan mudah digambarin. Nah, kalau yang aneh-aneh mungkin ada sampai X, ada Y, ada Z, ada apa-apa, ada lebih dari 2 dimensi, itu sudah sangat susah digambarkan. Nah, bagaimana kita bisa mencari titik minimumnya kalau kita tidak bisa menggambarkan? Kalau kita bisa menggambarkan, gampang. Langsung aja nih, tunjuk yang ada di atas maksimumnya kan?
karena di sana titik yang paling tinggi. Tetapi kalau kita bisa menggambarkan, bagaimana jika kita tidak bisa menggambarkan? Nah, pendekatan pertama untuk masuk ke sana itu adalah dengan mencari kemiringan fungsinya. Yaitu kita bisa mencari kemiringan fungsi dengan turunan pertama. Oke, contoh ya. Turunan pertama dari fungsi tersebut itu berarti dx per dy, dy per dx. Oke, di sini ya. Kalau kita turunkan kan 9 jadi 0. X kuadrat jadi 2x. Nah, berarti sekarang M-nya adalah, dy per dx-nya adalah min 2x. Nah, turunan pertama ini juga dapat kita sebut sebagai kemiringan atau slope. Atau M lambangnya. Oke, seperti samping. Jadi kita bisa lihat kecenderungan fungsinya tersebut. Oke, contoh ya, kita masukkan nilai minus 2. Kan tadi kan M-nya sama dengan minus 2x. Kita coba bila x-nya sama dengan minus 2. Di sini minus 2 ya. Maka hasil M-nya adalah 4. Nah, di sini nilainya kan positif. Artinya apa? Artinya fungsinya ini lagi naik ke atas. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kita coba sekarang X-nya sama dengan 2, M-nya berapa? M-nya adalah minus 4. Minus 2 kali 2 kan minus 4. Nah, di posisi X sama dengan 2, itu fungsinya dalam kondisi menurun seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih polanya nih. Oh, fungsinya dari minus 2 naik. Dari 2 sudah turun. Berarti kan ada puncak nih. Jadi dia bakal naik sampai ke puncak, sampai ke satu titik tertentu, kemudian dia turun ke bawah. Nah, berarti titik puncaknya bisa jadi di antara minus 2 dan 2. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, bila nilai turunan pertama itu positif, berarti fungsinya sedang naik, menanjak. Dan bila turunan pertamanya negatif, berarti fungsinya sudah menurun. Nah, kapan dia nyampe puncak atau mencapai titik ekstrim namanya? Itu apabila nilai turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti pada kondisi itulah kita telah mencapai titik ekstrim. Bisa jadi yang paling atas, bisa jadi yang paling bawah. Nah, maka titik ini sering juga disebut dengan titik maksimum lokal atau titik minimum lokal. Nah, kira-kira kalau mau digambarkan seperti grafik di sini nih. Kalau M-nya lebih dari 0, dia bakal naik. M-nya sama dengan 0, dia ada di suatu titik puncak. Apakah itu puncak yang bawah atau yang atas. Kemudian apabila M-nya negatif, dia akan turun seperti ini. Kemudian M sama dengan 0 lagi. Kemudian M-nya lebih dari 0. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata ada dua kasus M sama dengan 0. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, jadi M sama dengan 0 ini itu bisa pertanda di antara kedua ini. Maka kita harus menelusuri lebih lanjut. Ke contoh soal aja biar gampang. Tentukan titik maksimum dan minimum lokal jika ada dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 36x tambah 4. Nah, penyelesaian. Cara menyelesaikan yang pertama ada turunan pertamanya. Kita cari dulu M-nya. Oke, berarti kita turunkan Y terhadap X. Ini kan 2x pangkat 3 menjadi 6x kuadrat. Oke, 3x kuadrat menjadi 6x.
36X menjadi 36, 4 jadi 0. Oke ya. Kemudian, kan kita sudah mengetahui juga bahwa kondisi puncaknya tersebut berada pada titik ekstrim ketika titik ekstrimnya sama dengan 0. Titik ekstrim dapat dicapai ketika dy per dx sama dengan 0. Maka, kita samakan dia dengan 0. Fungsinya. Oke, kemudian kita kerjakan, jadi dapatlah 6x kuadrat tambah 6x kurang 36 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan lagi fungsinya, kita bagi semua dengan 6, kita dapatlah x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ada 2x di sini. Kita faktorkan, ya, x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 itu menjadi x tambah 3 kali x minus 2. Oke, berarti x-nya sendiri adalah minus 3 atau plus 2. Nah, berarti kita sudah dapat 2 titik nih. Sekarang bagaimana mencari tahu? Nah, kita masukkan 2 titik ini, kita misalkan. Kan kita ada titik min 3 dan 2 ya. Min 3 dan 2. Nah, kita misalkan, kita simulasikan X di daerah-daerah tersebut. Nah, yang pertama kita tes di daerah X kurang dari, lebih kecil dari minus 3. Contohnya X sama dengan minus 5. Nah, kita masukkan tuh ke dalam fungsinya. 6x kuadrat plus 6x min 36. Kita masukkan x-nya sama dengan minus 5. Dapatlah kita hasilnya bahwa nilainya itu positif. Kita tidak peduli seberapa besar nilainya, positif berapa, yang penting yang mau kita tahu di sini adalah apakah dia bernilai positif atau dia bernilai negatif. Nah, apabila kita memasukkan minus 5, itu nilainya adalah positif. Berarti kita tulislah positif di sini. Di daerah nilai X kurang dari minus 3. Nah, sekarang kita pilih lagi, kita misalkan satu nilai X di antara minus 3 dan 2. Coba 0. Oke, berarti kita misalkan X sama dengan 0. Berarti dy per dx-nya menjadi 6x kuadrat plus 6x min 36, di mana x-nya sama dengan 0. Berarti 6 kali 0 kuadrat tambah 6 kali 0 kurangin 36. Hasilnya adalah minus. Maka kita lambangkan bilangan X di wilayah ini adalah minus. Kemudian kita coba lagi. Misalkan lagi satu nilai X lebih besar daripada 2. Di sini contoh ambil 3. Berarti dy per dx-nya adalah menjadi 6 kali 3 kuadrat tambah 6 kali 3 kurang 36. Yang mana hasilnya adalah positif. Berarti di wilayah ini nilainya positif. Nah, kalau kita mau gambarkan berarti kira-kira grafiknya nanti seperti ini nih. Di daerah minus 3, dia kan positif ya, lebih kecil daripada minus 3. Dia positif, berarti nilainya akan naik terus. Kemudian dia mencapai titik minus 3, kemudian dia turun nilainya. Setelah turun, ketika nilai X-nya lebih besar daripada 2, fungsinya kembali naik. Nah, dari pola ini kita sudah bisa tahu yang mana yang merupakan titik maksimum lokal, yang mana merupakan titik minimum lokal. Dari polanya saja kita sudah tahu ya, naik kemudian turun berarti itu adalah suatu puncak. Kemudian dari turun dan kembali naik berarti itu adalah suatu titik paling bawah atau lembah. Nah, di sini berarti titik maksimum lokalnya ada di X sama dengan minus 3.
dan titik minimum lokalnya ada di X sama dengan 2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, apabila tidak ada, kita lanjut ke konsep turunan kedua. Nah, sebenarnya kita bisa mencari lebih cepat lagi titik puncaknya. Tadi yang kita coba kerjakan itu adalah cara yang lebih lama, di mana kita harus mencari, memisalkan nilai-nilai di bilangan di wilayah X lebih kecil daripada minus 3, di wilayah X di antara minus 3 sampai plus 2, dan di wilayah X lebih besar daripada 2. Nah, apabila kita memanfaatkan konsep turunan kedua namanya, jadi hasil turunan pertama kita turunkan sekali lagi. Nah, dari sana itu bisa membantu kita lebih cepat mencari titik maksimum atau minimumnya. Oke, jadi turunan kedua ini selain membantu kita mencari titik maksimum dan minimum, itu juga membantu kita untuk mengetahui bentuk lengkungan kurvanya. Oke, singkatnya, apabila turunan kedua tersebut bernilai positif, maka kurvanya berbentuk melengkung ke atas, yang mana kita tahu kalau dia melengkung ke atas berarti di sana dia mengandung titik minimum, ya. Dia mengandung titik minimum. Dan apabila nilai turunan kedua adalah negatif, maka kurvanya nanti akan melengkung ke bawah, atau dia akan memiliki titik maksimum seperti ini. Oke, nah kita coba kerjakan soal turunan kedua. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal yang tadi ya, supaya gampang, supaya nyambung. Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kuadrat min 36x plus 4. Di sana tadi kita tahu bahwa x sama dengan minus 3 itu adalah maksimum lokalnya. Dan x sama dengan 2 adalah minimum lokalnya. Nah, sekarang kita buktikan. Kita coba seakan-akan kita tidak tahu jawabannya. Kita mencari melalui turunan kedua. Oke, di sini masih sama. Kita mencari titik ekstremnya ketika M-nya sama dengan 0 atau dy per dx sama dengan 0. Kemudian kita dapatlah nilai x itu berada di antara minus 3 atau 2. Kemudian kita masukkan lagi, kita turunkan sekali lagi fungsinya ya. dy per dx kita turunkan sekali lagi, ini menjadi d kuadrat y per dx kuadrat, tulisnya seperti itu. Oke, kemudian kita punya, saya tulis di atasnya aja biar lebih mudah. Kita akan punya dy per dx, dimana dy per dx itu adalah tadi 6x kuadrat plus 6x min 36. Oke, maka apabila kita turunkan sekali lagi terhadap x, 6x kuadrat akan menjadi 12x ya. 6x menjadi 6, min 36 menjadi 0. Berarti turunan keduanya adalah 12x plus 6. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai x-nya aja. Kita masukkan. Yang pertama, x sama dengan minus 3. Berarti 12 kali minus 3 plus 6. Hasilnya adalah negatif. Karena turunan keduanya negatif, berarti bentuk kurvanya adalah terbuka ke bawah. Berarti di sini dia mengandung titik puncaknya. Berarti di sini titik x sama dengan minus 3 adalah maksimum lokal. Yang mana sama dengan contoh yang tadi kita sudah kerjakan sebelumnya. Oke. Nah, apabila x-nya sama dengan 2,
Kita masukkan 2 ke sana, dapatlah 12 kali 2 tambah 6. Yang pasti positif ya. 12 kali 2 kan 24, tambah 6, 30. Nah, karena nilai positif, berarti kita sudah dapat mengetahui bahwa itu adalah melengkung ke bawah. Berarti di kondisi tersebut dia mengandung nilai apa? Nilai minimum lokal. Oke, jadi sama dengan yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi di sini kalau kita perlu memisalkan lebih lagi banyak hal, kita perlu menelusuri lagi lebih lanjut setiap kolom, ya setiap wilayah, apakah dia bernilai positif apa negatif. Nah, kalau dengan memanfaatkan turunan kedua, kita bisa langsung mengetahuinya. Nah, ini contoh soal ketiga. Oke. Carilah titik maksimum lokal dan minimum lokal jika ada dari fungsi Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 kali 2X kuadrat min 5X plus 2. Caranya tadi apa? Pertama adalah dengan mencari turunan pertamanya. dy per dx. Sepertiga X pangkat 3 menjadi X kuadrat, 2X kuadrat menjadi 4X, 5X menjadi 5. Oke. Kemudian di sana kita mengetahui titik ekstrem itu terjadi pada dy per dx sama dengan 0. Berarti dengan memisalkan dy per dx atau x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0, kita bisa mencari titik ekstrim. Oke, apabila kita memisalkan dia sama dengan 0, kemudian kita bisa mencari akar faktorialnya. Yang dimana itu kalau kita faktorkan, x kuadrat min 4x plus 5 itu sama dengan x plus 1 kali x plus 5. Oke, berarti nilai x-nya sendiri adalah bisa jadi minus 1 atau bisa jadi 5. Oke, berarti kita sudah mendapatkan titik x yang potensial. Jadi, mungkin salah satunya adalah titik maksimum dan titik minimum. Caranya bagaimana? Kita cari turunan keduanya. Oke, dari turunan pertama kita turunkan sekali lagi, ya, x kuadrat min 4x min 5 sekarang menjadi 2x min 4 ya, turunannya. Oke, kemudian kita masukkan nilai x sama dengan minus 1 dan x sama dengan minus 5. Nah, ketika kita masukkan nilai x sama dengan minus 1, berarti 2 kali minus 1 minus 4. Atau minus 6, atau negatif. Nilainya negatif, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Berarti pada titik itulah maksimum lokal terjadi. Oke. Kemudian apabila x sama dengan 5, yang terjadi adalah 2 kali 5 kurang 4. Berarti positif. Berarti pada kondisi tersebut kita menemukan titik minimum lokalnya. Jadi tanpa kita menggambarkan grafiknya secara keseluruhan ya, gambar grafik mungkin bisa jadi sangat susah apabila variabelnya sangat banyak. Nah, di sini kita dengan menurunkan 2 kali, dengan konsep turunan kedua, kita sudah bisa mencari nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokalnya. Oke, sampai sini bertanyakan.
Atau ada yang kurang dipahami? Oke, rasanya agak mudah ya dipahami ya, karena ini di materi kali ini kita lebih banyak bermain ke contoh-contoh soal bagaimana menerapkan eh, konsep-konsep turunan yang sudah kita pelajari ke dalam permasalahan ekonomi. Oke, nah contoh lagi ini yang terakhir ya, materi terakhir kita coba pada kita aplikasikan pada kasus ekonomi. Nah sekali lagi, kasus yang pertama adalah kita ingin mencari keuntungan maksimum. Bagaimana kita bisa membaca pola keuntungan maksimum dengan memanfaatkan konsep turunan. Nah, sekarang yang perlu kita definisikan terlebih dahulu adalah apa itu keuntungan. Oke, yang paling mudah kalau kita dalam posisi produsen ya. Kalau kita dalam posisi produsen, keuntungan itu kan berarti kita dapatnya berapa, dikurangkan modal yang kita keluar berapa gitu ya. Selisihnya lah yang kita namakan keuntungan. Berarti, untuk mempermudah perhitungan, kita bisa mendefinisikan keuntungan sebagai P ya, kayak lambang N di sana, itu kita sebut saja P. Itu sama dengan total pendapatan, kita simbolkan dengan TR atau total revenue dari bahasa Inggris, kita kurangkan dengan TC, total biaya, atau dalam bahasa Inggris sering disebut total cost. Nah, dan kita juga punya Q, itu adalah variabel bebas yang menandakan jumlah unit yang akan kita produksi. Maka, dengan kita meminjam kembali konsep dari turunan kedua ya, kan kita ingin memaksimumkan keuntungan. Berarti yang pertama adalah turunan pertamanya harus ketemu titik ekstrim. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0, dan turunan keduanya harus negatif. Supaya apa? Apabila turunan keduanya negatif, apa yang terjadi? Kurvanya melengkung ke bawah. Apabila kurvanya melengkung ke bawah, berarti kita menemukan titik maksimum lokalnya. Oke. Nah, itu kenapa nilai turunannya harus negatif, turunan keduanya. Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soalnya aja langsung. Nah, ini apabila pendapatan produsen TR itu bisa kita simbolkan dalam fungsi TR sama dengan 100Q min 40Q kuadrat, sedangkan biaya produsen TC, biaya produksinya ya maksudnya ya, itu sama dengan 50 plus 20Q. Maka tentukanlah jumlah output yang harus diproduksi Q agar produsen mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini berarti apa yang harus kita kerjakan? P sama dengan TR min TC. Berarti profitnya, keuntungannya adalah 100Q min 4Q kuadrat dikurangi 50 plus 20Q. Atau 100Q min 4Q kuadrat min 50 min 20Q. Atau sama juga dengan 80Q min 4Q kuadrat min 50. Nah, di sini kita cari turunan pertamanya.
80Q min 4Q kuadrat min 50. Fungsi tersebut, fungsi profit tersebut kita turunkan terhadap Q, maka turunan pertamanya menjadi 80, Q menjadi 80 ya, min 4Q kuadrat menjadi min 8Q, min 50 menjadi 0. Berarti turunan pertamanya adalah 80 min 8Q. Nah, kita cari lagi turunan keduanya. Kita turunkan sekali lagi terhadap Q, fungsinya tersebut menjadi D kuadrat Q per DQ kuadrat. 80 menjadi 0, min 8Q menjadi min 8. Nah, di sini tidak ada nilai X. Nilai Q maksudnya. Nilai Q-nya sudah habis. Tetapi Q-nya turunan kedua tersebut dia selalu bernilai positif. Berarti titik nanti ketika turunan ekstrim, turunan pertamanya atau titik ekstrimnya itu kita bisa cari dengan memisalkan turunan pertamanya sama dengan 0, otomatis titik itu pula nanti akan menjadi titik ekstrimnya. Yang mana kita sudah tahu bahwa dia pasti menjadi titik maksimum. Karena apa? Karena nilai turunan keduanya adalah negatif. Berarti kita tinggal cari aja nih Q-nya berapa. Kita misalkan turunan pertamanya sama dengan 0. Hasilnya adalah 80 ya, min 8Q sama dengan 0, atau 80 sama dengan 8Q, atau Q sama dengan 10. Oke? Berarti dalam kasus ini berapakah Q yang harus diproduksi agar produsen mendapatkan hasil yang maksimal, pendapatan profit yang maksimal? Jawabannya adalah 10. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai materi yang ini?